yang akan dapatkan. Yang jadi pertanyaan, tidak boleh jangan buat daftar haji Ustaz. Izin dulu ya, izin dulu, karena kan ini dari beliau ya. Seandainya diizinkan ya nggak masalah, karena kan itu sebuah kebaikan yang bersangkut paut antara haji dengan umroh. Kecuali untuk bangun rumah atau nyumbang masjid, itu kan nggak ada hubungannya ya. Kalau itu insya Allah ada hubungannya, karena haji pasti ada umrohnya apa tidak? Pasti. Nggak ada haji tanpa umroh. Gitu ya. Nggak ada haji tanpa umroh. Haji, umroh masuk ke dalam haji seperti ini sampai hari kiamat. Sambil Nabi memasukkan kedua tangan beliau, jari-jari beliau. Artinya, tidak mungkin ada haji tanpa umroh. Kalau umroh dulu baru haji, namanya tamattu'. Kalau haji dulu baru umroh, namanya ifrad. Kalau bersamaan, berbarengan, namanya qiran. Tapi yang masih memungkinkan, terutama untuk kita yang bukan warga Mekah, hanya satu, yaitu haji tamattu'. Nah, itu ada umrohnya. Jadi nggak masalah insya Allah. Ya. Sama seperti waktu itu, ini kisah agak aneh ya, tapi menarik. Tapi ada yang datang kepada Imam Malik dengan roman muka yang sangat sedih. Jadi dia bernazar. Jadi dia sedang belajar atau sedang apa, ada burung berkicau. Burung dan bikin berisik. Gitu ya, nggak berhenti-berhenti. Kalau entah bagaimana, memang ada orang yang kebiasaan seperti ini. Ya insya Allah itu pasti dari setan ya. Kalau burung ini tidak berhenti berkicau, jatuh talak satu pada istriku. Gitu. Ya, agak aneh ya. Dan ada orang-orang seperti itu. Dibikin subhat oleh setan. Bikin was-was. Ya. Ternyata nggak berhenti-berhenti. Terus. Akhirnya padahal dia nggak ada niat untuk mentalak istrinya. Datanglah dia ke Imam Malik. Menceritakan itu. Jawab Imam Malik, jatuh talak. Jatuh talak. Kebetulan ada anak muda di situ. Pintar. Namanya Muhammad bin Idris. Yang di kemudian hari setelah dewasa terkenal dengan Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Nggak jatuh. Kata anak muda ini, kata Imam Syafi'i yang masih muda, nggak jatuh. Loh, mana dalilnya nggak jatuh? Imam Syafi'i mengambil contoh ucapan Nabi SAW ketika beliau didatangi oleh seorang wanita. Wanita ini datang kepada Nabi SAW minta rekomendasi. Ya Rasul, aku dilamar oleh 3 orang. Ya, Abu Jaham, Muawiyah, dan Usamah bin Zaid. Ya. Bukan tiba-tiba bareng enggak, ya mungkin selang beberapa hari, tapi belum dijawab. Dan ini boleh. Ini boleh. Yang tidak boleh kita wala taktub khidbata akhihi, jangan engkau melamar wanita yang dilamar oleh orang lain, itu maksudnya sudah ada jawaban. Ya, saya terima lamaranmu. Kemudian kita masuk, itu nggak boleh. Tapi kalau belum ada jawaban, nggak masalah. Nggak masalah. Biar nanti dia tambah banyak pilihannya ya. Mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini. Dia bingung mau milih yang mana. Nabi mengatakan, jangan Muawiyah. Dia tidak berharta. Jangan Abu Jaham. Kejam dia. Pecutnya tidak pernah lepas dari punggungnya. Jadi kemana-mana bawa pecut. Gitu. Cambuk. Sering menyiksa istrinya. Nikahlah dengan Usamah bin Zaid. Akhirnya nikah dengan Usamah bin Zaid dan punya anak banyak. Nah, ucapan
Abu Jaham cambuknya tidak pernah lepas dari punggungnya. Iya, 24 jam itu cambuk nempel di punggung, ya. Kalau tidur, kalau mandi, ya, kalau apa, ya tentu maksud beliau tidak 24 jam. Begitu pula burung itu, apa iya 24 jam? Nggak mungkin kan? Pasti ada tidurnya. Itu. Dengan demikian, maka ucapan tadi, karena kan pasti berhenti kan? Walaupun nanti malam. Di sini Imam Malik mengakui hujah dari Imam Syafi'i yang masih remaja itu. Begitulah para ulama diberi ilmu kepada Allah apa yang kita semua tidak diberi. Jadi insya Allah tidak salah dan tidak berdosa kalau akhirnya dipakai untuk haji, karena di dalam haji itu pasti ada umrah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Iya Ustaz. Ada satu lagi pertanyaan Ustaz yang ditanyakan oleh jemaah itu, bagaimana dengan gambar Ka'bah dan Masjid Nabawi pada sajadah dipakai sholat atau kerja gambarnya sana, ada pelajar punya Ustaz? Mungkin jangan dipakai sholat ya, kan seperti itu kan bisa buat duduk apa. Karena Nabi saja merasa terganggu dengan sesuatu yang tidak polos. Aku tadi terganggu dalam sholatku dengan gambar ini, gitu. Mungkin ya tidak polos, gambar sederhana. Apalagi gambar Ka'bah, kemudian ada lampu-lampu, ada orang kecil-kecil, ya. Ya namanya setan kan menggoda kita terus. Perhatiin begini lagi sholat, apalagi jadi makmum ya. Jadi makmum, imam bacaannya lama ya. Apa setan? Ada itu, jadi makmum bacaannya lama, enggak ruku-ruku. Hanya apa aja dibaca ya, laporan keuangan dibaca sambil sholat gitu. Ini kan jadi buruk sekali. Jadi kita bantu orang-orang awam ini dengan sajadah, tembok, masjid di depan itu polos. Kalau mau ada tulisan ya belakang sana. Jangan sampai orang sholat sambil baca laporan keuangan, ya kan? Jangan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, untuk jemaah yang ada di masjid, jika Assalamualaikum Ustaz. Mengenai Assalamualaikum. materi yang tadi mengenai sudah banyak kerusakan semakin kesini, yaitu kerusakan semakin banyak, persirikan makin banyak, lalu umur yang semakin pendek, lalu dikaitkan kepada usaha Nabi Nuh membuat sebuah kapal, berarti kan ada tindakan. Nah, kalau dikaitkan kepada kehidupan kita sekarang ini, apa sebenarnya masih ada nggak sisa tindakan yang kita lakukan? Mohon pencerahan Ustaz. Tidak boleh kita kiaskan ya. Kenapa? Nabi Nuh bikin kapal bukan inisiatif beliau, bukan istihad beliau, tapi wahyu, perintah langsung dari Allah. Wahyu tidak boleh kita ikut-ikutan. Ya. Maka ada yang menyimpulkan bahwa ini kan rusak luar biasa nih. Yang nifak, yang maksiat, begini-begitu. Kayaknya kita harus ikuti Nabi Nuh, bikin kapal sendiri. Maksudnya, bikin negara Islam. Ini batil. Ini batil. Negara Indonesia sudah Islam. Ya. Negara Indonesia bukan negara kafir. Negara kafir adalah Jepang, Amerika, Eropa. Itu negara kafir. Indonesia, Malaysia, Brunei, Mesir, Saudi, itu negara Islam. Negara Islam adalah negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Pemimpinnya Muslim. Peraturannya bisa Islami, bisa tidak. Sebab kalau peraturannya harus Islami, syar'i, ya mungkin nggak ada negara Islam. Dari ini. Masa terus kita
tidak boleh hidup. Kan kita disuruh hidup harus di negara Islam. Kita kan nggak boleh sengaja tinggal di negara kafir, ya kan? Sengaja mukim tinggal di Jepang misalnya, Inggris, Prancis, Jerman, nggak boleh. Harus di negara-negara Islam. Biar bisa sholat berjamaah, sholat Jumat, dan seterusnya. Indonesia ini negara Islam. Kalau peraturannya 100% harus syar'i, ya jadilah seperti Rasulullah dan para sahabat, kan mustahil. Gitu ya. Zaman Abu Bakar tentu tidak sebaik zaman Nabi. Zaman kepemimpinan Umar tentu tidak sebaik zaman Abu Bakar. Zaman Utsman tidak sebaik zaman Umar, terus makin buruk begitu. Tapi apakah masih disebut negara Islam? Masih. Masih, karena mayoritas kaum muslimin. Dan pemimpinnya alhamdulillah selalu muslim. Dari Soekarno, Soeharto sampai hari ini insya Allah muslim semua. Ya. Dan kita yakin insya Allah, berharap besar, tidak mungkin Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, insya Allah tidak. Ya. Bahkan kalau nggak salah di undang-undang apa kan, Presiden Indonesia adalah seorang Muslim gitu, kalau nggak salah seperti itu. Insya Allah, ya. Jadi jangan sampai menyimpulkan sebagaimana kesimpulan orang-orang yang sesat, bahwa kapal Nabi Nuh itu dikiaskan bahwa kita harus bikin kapal. Tidak. Ya. Kita masih bisa sholat berjamaah, kita masih bisa sholat Jumat, kita masih bisa ngaji sunnah seperti ini, dengan bebasnya menyampaikan mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid. Ya. Maka kita syukuri. Ya. Kecuali kita sudah tidak sanggup lagi, besar kemungkinan kalau kita masih di sini, kita akan ikut-ikutan syirik, ikut-ikutan bid'ah, ikut-ikutan maksiat. Maka saat itu kita dibolehkan hijrah secara tempat. Atau kalau memang seperti itu semua di muka bumi, uzlah. Oh, hijrah kemana orang di muka bumi kayak gitu? Uzlah. Sampai kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa sebaik-baik harta seorang muslim nanti adalah kambing. Kambing yang dipelihara di mawaqi'il qitar, di tempat jatuhnya air, artinya di tengah hutan, di mana yang menjauhi manusia. Karena manusia sudah pada rusak, penuh dengan syirik, penuh dengan maksiat, bid'ah, yang kalau kita bercampur dengan mereka, kecil kemungkinan bisa selamat. Insya Allah sekarang selamat, insya Allah. Ya. Maka sekarang ini untuk uzlah belum. Wallahu a'lam. Habis? Sudah? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.